Presiden Prabowo Subianto menyebut ketidakpastian global menguji strategi yang telah dicadangkan pemerintah. Dua kendaraan taktis Panzer Anoa TNI parkir di Kejaksaan Agung. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga sosial sedang diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menilai ketidakpastian global menguji strategi transformasi bangsa Indonesia yang telah dicanangkan pemerintahannya. Prabowo meyakini bangsa Indonesia akan aman dari situasi apapun jika sektor pangan diperkuat. Presiden Prabowo Subianto Selasa siang menggelar sidang Kabinet Merah Putih dalam rangka 10 bulan kepemimpinannya. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menilai ketidakpastian global menguji strategi transformasi bangsa Indonesia dicanangkan jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, banyaknya konflik saat ini juga membuat keadaan ekonomi dalam ketidakpastian, terlebih tarif dagang yang belakangan ini sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat. Prabowo mengaku strategi transformasi bangsa yang dipedomani adalah berdasarkan realitas atau kondisi nyata di tanah air, regional, dan global. Presiden menegaskan kondisi nyata saat ini tidak bisa dihadapi dengan teori atau angan-angan saja. Ia mengajak seluruh Kabinet Merah Putih untuk melihat berbagai persoalan bangsa, kawasan, dan global secara realistis. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memberikan arahan pada rapat Kabinet di Istana Negara Jakarta pada Rabu 6 Agustus 2025. Bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar. Saudara-saudara, waktu kita mulai pemerintahan kita 20 Oktober, situasi geopolitik dan geoekonomi tidak serumit sekarang. Sekarang tidak hanya kita menghadapi dampak dari perang di mana-mana, konflik di mana-mana, konflik di Ukraina, konflik di Timur Tengah, Gaza, tepi barat, Lebanon, Suriah yang begitu dahsyat. Presiden Prabowo meyakini bangsa Indonesia akan aman dari situasi apapun jika sektor pangan diperkuat. Kepala negara menjamin dengan swasembada pangan, bangsa Indonesia bisa aman dari ketidakpastian global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Merespon Ketum PDIP yang meminta kadernya untuk mendukung pemerintah, Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan, mendukung bukan berarti harus bergabung dengan pemerintahan. Teman-teman media sekalian, Mensesnek Prasetyo Hadi merespon instruksi Ketua Umum PDIP yang memberi arahan kepada kadernya untuk mendukung pemerintah. Prasetyo mengatakan mendukung bukan berarti bergabung dengan pemerintahan. Posisi PDIP yang menjadi penyeimbang dianggap menjadi hal baik. Lebih lanjut, dirinya mengaku belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai kursi untuk kader PDIP di kabinet. Mendukung kan tidak selalu harus bergabung di dalam pemerintahan. Apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati di dalam Kongres PDI Perjuangan dengan menjadi penyeimbang pemerintah itu juga sesuatu yang baik dan tidak ada salahnya. Memang pemerintah juga butuh check and balance, butuh masukan, butuh penyeimbang, nggak ada masalah. Menyiapkan kursi di kabinet nggak untuk PDIP mungkin Mas? Belum ada pembicaraan di sana. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Adi Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Selamat berkongres, ada juga pesan soal pandangan Presiden terkait undang-undang pemilu. Pemirsa, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan pentingnya penguatan peran guru olahraga dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat dasar dan menengah. Menurutnya, peran strategis guru olahraga tidak hanya terbatas pada kegiatan fisik semata, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi muda yang sehat dan berkarakter.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamenpora dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atif Latiful Hayat, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan di kantor Kemendikdasmen, Jakarta pada Selasa 5 Agustus 2025. Rapat ini membahas sinergi lintas kementerian dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler olahraga dan penguatan peran guru sebagai aktor utama dalam pembinaan olahraga usia dini. Wamenpora memandang bahwa keterlibatan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam ranah pendidikan sangat krusial, sebab pendidikan merupakan ekosistem awal yang menyentuh langsung perkembangan fisik, mental, dan karakter anak sejak usia dini. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berkesinambungan, olahraga di lingkungan sekolah dapat menjadi jalan awal bagi lahirnya atlet-atlet nasional masa depan. Salah satu perhatian serius yang disoroti dalam rapat tersebut adalah kondisi sebagian guru olahraga di sekolah yang masih merangkap tugas mengajar mata pelajaran lain. Kondisi ini dinilai dapat mengurangi efektivitas peran mereka dalam membina siswa dalam bidang olahraga secara maksimal. Kemenpora menilai bahwa guru olahraga harus memiliki kompetensi yang mumpuni dan dasar-dasar kepelatihan yang kuat agar mampu menjalankan peran ganda sebagai pendidik dan pelatih. Tidak hanya itu, pembangunan sumber daya manusia, SDM guru olahraga dan menjadi perhatian utama pemerintah melalui Kemenpora berkomitmen untuk mendorong peningkatan kualitas guru olahraga secara menyeluruh, mulai dari pelatihan, sertifikasi hingga penyediaan tenaga profesional yang dapat mendukung proses pembinaan di sekolah. Hal ini dinilai penting agar olahraga tidak hanya menjadi kegiatan tambahan, melainkan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo secara resmi melepas keberangkatan tim seni Ambon Pagi Primary School yang akan berkompetisi dalam ajang bergengsi The 14 WDF 2025 International Dance Competition Program di Seoul, Korea Selatan. Tim yang terdiri dari murid-murid berbakat ini akan mewakili Indonesia dalam ajang tari internasional yang digelar pada 14 hingga 17 Agustus mendatang. Mereka akan menampilkan berbagai tarian khas Nusantara yang syarat nilai budaya dalam upaya memperkenalkan keindahan seni tradisional Indonesia ke panggung dunia. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan, Menpora menyampaikan pesan semangat kepada para peserta. Mereka dinilai bukan sekadar pelajar yang tampil dalam kompetisi, melainkan duta seni dan budaya bangsa yang membawa nama baik Indonesia. Momentum ini menjadi tonggak sejarah bagi para murid karena untuk pertama kalinya mereka tampil di panggung internasional, mengusung misi budaya dalam bentuk seni tari. Kegiatan pelepasan berlangsung meriah dan penuh makna. Selain seremoni utama, para tamu undangan disuguhkan penampilan rangkaian tarian Nusantara yang ditampilkan oleh tim seni Ambon Pagi. Dengan busana khas daerah dan gerakan tari yang memikat, penampilan ini sekaligus menjadi gambaran akan pertunjukan yang akan dibawakan di Korea Selatan. Dalam momen tersebut, Menteri Dito didampingi Ketua Yayasan Multiforinta, Tata Eka Putra, dan Kepala Sekolah Ambon Pagi Primary School, Yargus Setiawan. Prosesi pelepasan ditandai dengan pemukulan gendang secara simbolis oleh Menpora, yang menjadi tanda semangat dan restu bagi para peserta menuju panggung internasional. Kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang untuk kemampuan, tetapi juga kesempatan berharga untuk mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Korea Selatan, serta memperkenalkan warisan budaya Nusantara kepada komunitas internasional. Harapannya, keikutsertaan tim dari Indonesia dapat memberikan kesan mendalam dan memperluas pemahaman dunia terhadap kekayaan budaya Indonesia. Pengamat politik Abdul Hakim mengatakan rekonsiliasi nasional menjadi fokus perhatian setelah Partai PDI Perjuangan memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Abdul Hakim menilai Prabowo memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan internasional dan ketidakpastian global. Usai Partai PDI Perjuangan memutuskan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, pengamat politik Abdul Hakim menilai Prabowo memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan internasional dan ketidakpastian global. Abdul menyebut pemberian amnesti dan abolisi oleh Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi antar kekuatan politik yang berbeda. Meski situasi politik tidak ekstrim, langkah ini dianggap sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Abdul menilai dengan kerjasama dan keseriusan penuh diharapkan Indonesia dapat menghadapi tantangan-tantangan global lebih baik.
buktikan. Nah akhirnya kenapa kemudian Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi meskipun situasi politik sedang tidak ekstrim dalam pandangan banyak orang, ini saya lihat sebagai upaya rekonsiliasi dari ketiga kekuatan ini agar kita tidak berdebat terus, berantem terus di dalam negeri. Padahal tantangan kita baik secara domestik dan internasional di depan kita sangat nyata. Dari Jakarta, Natasha Ako, Adi Chandra, Berita Nasional TV melaporkan. Nah, saya yakin ya langkah Pak. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Anda kembali bersama kami pemirsa. 2 kendaraan taktis atau rantis Panzer Ano milik TNI terparkir di kantor Kejaksaan Agung Bulungan, Jakarta Selatan. 2 kendaraan untuk pengamanan rutin Sekretariat Penertiban Kawasan Hutan atau PKH dalam Satgas PKH. Persiapan masuk kantong parkir sudah di area Kejaksaan. Inilah penampakan 2 kendaraan taktis atau rantis yang terparkir di halaman Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Kendaraan taktis milik TNI ini diparkir dekat Gedung Utama Kejaksaan Agung dan Gedung Kantor Pengacara Negara. Melalui pesan WhatsApp, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memberikan keterangan bahwa adanya kendaraan rantis tersebut untuk pengamanan rutin Sekretariat Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Anang menjelaskan bahwa dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan tersebut terdapat juga unsur yang berasal dari TNI. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pasca musibah tenggelam kapal bot cepat Dolphin 2 di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali yang menewaskan 2 warga negara asing asal Tiongkok, Pelabuhan Sanur ditutup untuk sementara. Penghentian sementara operasional Pelabuhan Sanur didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan. Ratusan tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya evakuasi untuk menemukan keberadaan Kadek Adijaya Dinata, salah seorang kru ABK kapal but cepat Dolphin 2 yang diperkirakan masih terjebak di dalam kapal but cepat yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali. Dibantu warga, ratusan tim SAR berupaya membalikan posisi kapal dengan mengerahkan alat berat berupa 1 eskavator. Sementara posisi kapal but cepat sudah jauh bergeser beberapa ratus meter ke arah selatan dari lokasi awal tenggelam di bibir pantai Martasari. Sekarang sudah masuk ke area kolam Pelabuhan Sanur. Sementara Kepala Kasop Kelas 2 Benoa, Aprianus Hangki, mengungkapkan bahwa operasional Pelabuhan Sanur dihentikan sementara pasca insiden yang menewaskan 2 orang warga negara Tiongkok dan 1 orang warga negara Indonesia tersebut. Selain mendukung proses evakuasi dan SAR, penghentian sementara juga didasarkan pada pertimbangan faktor cuaca karena ketinggian gelombang di sekitar Selat Badung mencapai 2 hingga 4 meter yang dianggap membahayakan alur pelayaran. Penutupan sementara tersebut juga berdampak terhadap tertundanya 80 hingga 90 jadwal keberangkatan dan kedatangan penyeberangan kapal but cepat untuk rute Sanur Nusa Penida maupun sebaliknya. Sebagai antisipasi, rute Sanur Nusa Penida untuk sementara dialihkan ke Pelabuhan Serangan Denpasar dan Pelabuhan Kusamba Kabupaten Klungkung. Penutupan aktivitas penyeberangan membuat kecewa ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara yang sudah terlanjur membeli tiket but cepat untuk berlibur menuju Pulau Nusa Penida dan sekitarnya. Sebagian besar memilih untuk refund dan sebagian lainnya memilih menuju Nusa Penida melalui Pelabuhan Kusamba, Kabupaten Klungkung. Ya, dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan informasi berita cuaca BMKG, cuaca pada hari ini cukup tinggi untuk ombaknya dan perairan sekitar Selat Badung. Oleh karena itu kami mencoba berkoordinasi dengan beberapa pelabuhan tujuan seperti Nusa Penida untuk melakukan penutupan baik yang akan keluar maupun masuk Pelabuhan Sanur. Kapal but cepat Dolphin 2 yang tenggelam dan kandas di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali awalnya berlayar dari Pelabuhan Nusa Penida, Klungkung menuju Pelabuhan Sanur, Denpasar dengan kapasitas 80 orang terdiri dari 75 penumpang dengan rincian 73 warga negara asing dan 2 warga negara Indonesia serta 5 anak buah kapal. Dari 80 orang yang berada di dalam but cepat, 77 orang berhasil diselamatkan. Namun, 2 warga negara asing Tiongkok berjenis kelamin laki-laki yaitu Xiao Kuo Hong dan Han King Yu ditemukan meninggal dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian.
Selain itu, sebanyak 15 korban yang mengalami luka dan syok telah dievakuasi ke IGD Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar untuk mendapat penanganan intensif. Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Ular sanca batik bersembunyi di kolong warung seblak di Medan, Sumatera Utara. Evakuasi berjalan dramatis saat ular sepanjang 3 meter dikeluarkan melakukan perlawanan. Beginilah proses evakuasi ular sanca bersembunyi di kolong warung kuliner di Medan, Sumatera Utara. Saat akan dikeluarkan paksa pemilik warung, ular melakukan perlawanan. Menggunakan peralatan seadanya, warga bergotong royong mengeluarkan ular sanca jenis batik. Akhirnya, usaha membuahkan hasil. Ular berhasil dikeluarkan. Dihitung-hitung ular sanca sepanjang 3 meter. Pemilik warung Iskandar mengatakan ular keluar dari parit berada di belakang warung. Saat akan ditangkap, ular kabur masuk ke dalam kolong warung. Dikeluarkan, saya pikir udah nggak ada lagi. Makanya saya nengok tadi pas pagi tadi, saya colok-colok, rupanya kok kenyal. Tapi saya pastikan masih ada dia di dalam. Ada berapa ekor bang dalam itu? Sampai saat ini masih 1 ekor. Udah bisa dikeluarin ya bang? Udah baru aja kami keluarin. Selanjutnya ular diserahkan ke komunitas pecinta hewan untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, diduga tercemar limbah industri aliran sungai di Cilemah Abang ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kembali dipenuhi busa putih menutupi sungai sepanjang puluhan meter. Pencemaran ini menimbulkan bau menyengat dan meresahkan warga karena kerap terjadi berulang kali. Aliran sungai Cilemah Abang di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kembali mengeluarkan busa putih tebal yang menutupi aliran sungai sejauh puluhan meter. Air sungai juga berwarna pekat dan mengeluarkan aroma menyengat. Menurut warga, fenomena ini sudah terlihat sejak Senin dini hari. Busa muncul setelah air melewati pintu air 7. Diduga pencemaran limbah dilakukan oleh perusahaan nakal yang membuang limbah ke sungai, terutama pada malam hari hingga menjelang pagi. Busa putih yang terbentuk tersebut tertiup angin hingga ke pemukiman warga dan dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan serta merusak pertanian. Pasalnya, aliran sungai ini menjadi sumber utama air untuk sawah dan lahan warga. Fenomena pencemaran di Sungai Cilemah Abang bukan kali pertama terjadi, melainkan sudah berulang kali. Dalam beberapa pekan terakhir, kejadian serupa juga ditemukan di Sungai Cibalok. Nggak tahu, kemungkinan dari oknum salah satu perusahaan ini, menurut saya buang limbahnya itu sekitar suku ya bang ya. Kejadiannya ini dari semalam ini, pas kali dibuka pintunya, kayak berbusa ini. Yang membuat warga resah ya kayak gini lah, lagi barat buat mandi ini susah harinya. Menurut warga sendiri ini apa Pak? Limbah atau apa? Ini kayaknya limbah. Kondisi kayak gini menurut warga sendiri bahaya nggak? Bahaya juga sih. Fenomena ini udah berapa kali Pak? Sering atau? Sering nggak emang? Udah sering? Udah sering. Harapan warga supaya kali ini bersih, gimana caranya gitu. Warga berharap pemerintah segera menyelidiki pencemaran ini dan menindak tegas perusahaan yang terbukti membuang limbah secara ilegal. Mereka menilai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi selama ini belum memberikan sanksi tegas dan terkesan menutup mata terhadap masalah lingkungan yang berulang. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Berita Nasional TV. Pemirsa, upaya sejumlah kafe dan restoran menghindari pembayaran royalti musik dengan memutar suara alam ternyata tidak membebaskan mereka dari kewajiban hukum. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan semua jenis rekaman termasuk kicauan burung dan gemercik air tetap dilindungi hak terkait sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Jurnalis kami Sada Sairus dan juru kamera Agada Agung menelusuri bagaimana pelaku usaha merespon aturan ini, mulai dari mengganti playlist hingga memilih tidak memutar musik sama sekali. Upaya pelaku usaha kuliner seperti kafe dan restoran untuk menghindari pembayaran royalti musik dengan memutar suara alam ternyata tidak serta-merta lolos dari kewajiban hukum. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menegaskan bahwa semua jenis rekaman, termasuk kicauan burung atau suara gemercik air, tetap masuk dalam kategori rekaman fonogram yang dilindungi hak terkait. Artinya tetap dikenakan royalti.
Aturan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyebut bahwa terkait mencakup hak prosedur rekaman, suara, dan pelaku pertunjukan atas hasil karya mereka. Dan saya berkesempatan mewawancarai dengan salah satu pelaku usaha kuliner atau tempat makan yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Berikut wawancaranya. Untuk di tempat usaha saya setel musik itu ya lagu Indonesia, cuman di beberapa saat aja. Iya, saya sudah dengar perihal berita tersebut, cuman secara detailnya saya belum begitu tahu. Tapi secara formal saya udah mengetahuinya. Ya tanggapan saya mudah-mudahan ya undang-undang royalti itu dibebankan di UMKM itu ditiadakan lah. Karena itu bisa memberatkan pihak UMKM. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar wawancara bersama dengan salah satu pelaku usaha kuliner atau tempat makan yang berada di kawasan Jakarta Selatan yang memilih untuk saat ini tidak memutar musik di tempat usahanya. Dan tentunya mereka berharap bahwa peraturan pembayaran royalti ini tidak membebani para pelaku usaha, khususnya para pelaku usaha UMKM. Dari Jakarta, Sanas Kairus Anggadagung, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.